Teman-teman dimulai dari situ, mulai boomingnya hingga berkembang sampai saat ini. Biarpun perkembangannya yang dirasa masih kurang. Boomingnya pendidikan animasi itu dimulai sejak ada animasi Jepang masuk di Indonesia. Animasi pertama kali masuk ke Indonesia itu tahun berapa, Pak? Kalau masuknya yang pasti sih saya kurang tahu. Tapi boomingnya pendidikan animasi itu dimulai sejak ada animasi Jepang masuk di Indonesia, yaitu kurang lebih tahun 90-an. Dari mulai Evergreen hingga PPFN Jasia. Nah, kita teman-teman dimulai dari situ, mulai boomingnya hingga berkembang sampai saat ini. Biarpun perkembangannya yang dirasa masih kurang. Jenis animasi apa yang dibuat pada saat tahun pertama itu, Pak? Jenis animasi yang kami buat saat itu masih 2D, Masih dua dimensi. masih 2 dimensi. Yaitu kita masih mengikuti gaya-gaya Jepang, hingga akhirnya berkembang ngikutin gaya Eropa. Biarpun dasarnya kita Jepang, nanti kita akan buat gaya lagi, ada gaya di Indonesia dengan gaya teori tersendiri sebenarnya, karena hitungannya ada sih berbeda juga. Proyek film animasi dua dimensi apa saja yang sudah Bapak buat di Indonesia? Di Indonesia tuh banyak ya. Kalau lokal tuh kami rata-rata pernah ikut garap. Kalau di lokalnya ya salah satunya membuat film Nabi. Jadi tentang apa? Film-film Nabi, 25 Nabi itu. Ataupun film-film legenda seperti kayak Bawang Merah, Bawang Putih gitu. Kalau untuk luar negerinya yang rata-rata dari Jepang pernah, salah satunya ya kayak Slayer. Terus kalau dari Australia Crocodile. Kalau dari Costa Rica ya William Tindall. Itu salah satu dari film-film yang Eropa lah. Untuk di animasi sendiri, Bapak itu spesialisasinya di bagian apa, Pak? Animator di bidang K-drawing. Tapi secara garis besar untuk pembuatan animasi, biarpun sampai yang di K-drawing itu susunannya itu dimulai dari script pertama. Dari script terus kita olah jadi storyboard itu tak lain seperti komik ya sebenarnya, kayak komik gitu. Habis dari komik itu kita buat lagi nanti menjadi layout itu untuk post frame-nya sebenarnya, post frame. Habis itu kita buat dari layout itu dari jadi key. Nah, key drawing itulah tugas saya itu untuk menentukan pose gerakan. Jadi berarti orang mau ngambil gelas dari meja, ngambil gelas itu gerakan tangan dari pertama kali dia angkat hingga ngambil gelas hingga dia minum dan gelas dikembalikan lagi, itu tugas saya. Nah, dari K itu nanti ada yang disebut in between, karena K itu hanya pose-nya aja, dari mulai tangan diangkat, megang gelas, terus sudah diminum hingga dikembalikan lagi. Nah, tugas IB itu mencari gambar-gambar di tengahnya itu. Nah, jadi in between itu proses apa tuh, Pak? Proses penyempurnaan gerak. Dari drawing itu kan gerak-gerakan, patokan gerakan. Nah, nanti IB-nya itu digerakkan oleh IB, itu gambarnya. Digambar antara gambar drawing itu dibuat gambar tengah-tengahnya, itu disebut in between itu gitu. Setelah itu jadi, ya, setelah itu apa lagi, Pak? Kita painting. Kalau sekarang ini kita painting. Habis kita painting itu nanti kita masukin di kompos untuk nyusun gambar itu. Setelah komposnya bagus, mungkin baru masuk ke editing.